dihadiahi. Polres Indramayu ungkap kasus curas dengan modus menyekap dan menguras isi ATM milik korban. Indramayu. Polres Indramayu jajaran Polda Jabar berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang korban mahasiswi di Desa Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. 2 orang tersangka berhasil diamankan, yaitu MA dan MF. Sementara 1 orang penadah barang hasil curian juga turut ditangkap, yaitu RDN, yang semuanya merupakan warga Kabupaten Indramayu. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar, kepada awak media mengungkapkan bahwa kedua tersangka berhasil diamankan pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Tim Opsnal Satreskrim Polres Indramayu berhasil mengamankan MA di tempat persembunyiannya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari keterangan yang diperoleh, MA mengakui perannya dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan 2 rekannya, termasuk 1 pelaku utama yang masih dalam daftar pencarian orang, DPO. Sementara itu, di hari yang sama, tim berhasil mengamankan MF di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kedua pelaku ini saat akan diamankan melakukan perlawanan dan mengancam keselamatan petugas, sehingga tindakan tegas dan terukur diterapkan terhadap keduanya, kata Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar kepada awak media saat menggelar press release di Mako Polres Indramayu, Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Lanjut Kapolres mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan setelah penyelidikan dan analisis dari rekaman CCTV di mesin ATM yang digunakan oleh pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, identitas para pelaku dapat diketahui, dan selanjutnya penangkapan dilakukan dengan cepat dan tepat, terang Kapolres didampingi Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hilal Adi Imawan dan Kasih Humas Polres Indramayu, AKP Saifullah. Masih disampaikan Kapolres Indramayu, bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di Desa Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Korban, yang saat itu berada sendirian di rumahnya, disatroni oleh tersangka yang menggunakan penutup wajah. Korban kemudian dibekap dan diikat. Sementara barang berharga seperti sepeda motor, perhiasan emas, dan kartu ATM milik korban digondol oleh tersangka, kata Kapolres AKBP Fahri Siregar. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan menyekap korban menggunakan lakban kertas pada bagian mata, tangan, dan kaki, sebelum melakukan pencurian terhadap barang-barang berharga milik korban. Para pelaku juga telah merencanakan aksi ini seminggu sebelumnya untuk menguasai harta milik korban. Atas perbuatannya, MA dan MF dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan RDN dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolres Indramayu beserta anggota Kapolres Indramayu yang telah membantu saya untuk mengusut kasus saya ini secara singkat dan tanpa diminta biaya sedikit pun. Terima kasih banyak. Penangkapan para pelaku ini. Ya, jadi para tersangka ini kami tangkap di Jakarta. 2 dari 3 tersangka kita berhasil tangkap di Jakarta. Di mana dari keterangan tersangka bahwa betul mereka melakukan aksi pencurian dengan kekerasan ini juga disertai dengan penyekapan terhadap korban, di mana korban itu sempat dibawa ke arah Cirebon, dibawa ke arah Sumedang, bahkan juga sempat menginap di hotel dan selanjutnya diturunkan di dekat rumah korban. Dan pelaku juga merupakan residivis, 1 orang masih DPO. Dan ketika pada saat kami tangkap di Jakarta, para tersangka ini mencoba untuk melawan petugas, melarikan diri dan juga membahayakan petugas. Akhirnya kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Dan para tersangka selama melancarkan aksinya juga
mengambil beberapa barang milik korban, ya termasuk juga melakukan penarikan ATM milik korban, di mana uang yang berhasil ditarik itu sebesar total 15 juta rupiah dengan 6 kali penarikan di ATM milik korban. Ada DPO? Ada DPO 1 orang. Dan pelaku apa udah mengenal korban dan? Sudah mengetahui bagaimana kondisi rumah korban, ya karena memang pernah bekerja di rumah korban untuk memperbaiki kloset korban, dan dia bisa menggambarkan bagaimana situasi yang ada di rumah korban seperti itu. Ada tindak kekerasan kemudian? Tindakan kekerasan dengan melakukan penyekapan dan juga melakukan dengan melakban, ya, melakban mata korban, ya, mengikat tangan korban, seperti itu yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban. Pasal yang dikenakan? Pengenal pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Dan kami juga berhasil melakukan penangkapan terhadap penadah sepeda motor milik korban yang dijual oleh para tersangka, dan kami kenakan dengan pengenaan pasal 480 KUHP. Ada tindakan asusila dan? Keterangan dari korban dan tersangka tidak ada. Ya, cukup.